Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Martir Pertama yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 19 dan 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tepat 1 hari setelah Hari Raya Natal, liturgi Gereja Katolik merayakan pesta Santo Stefanus, martir pertama. Mengapa? Karena dia adalah orang pertama yang kehilangan nyawanya oleh karena memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah yang menderita, wafat dan bangkit, dan bahwa dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Dialah pengikut Yesus yang karena kesaksian imannya merelakan nyawanya untuk setia dan bertahan pada iman akan anak Allah yang diangkat ke surga. Dalam Kisah Para Rasul, kita mendengar kisahnya. Stefanus membuat pembelaan dan mengingatkan mereka yang enggan bertobat. Ia mengingatkan mereka yang telah menganiaya dan membunuh para nabi. Mereka ditegurnya sebagai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga. Orang-orang itu marah, lalu menyeret Stefanus dan merajamnya dengan melemparinya dengan batu. Tapi inilah kata Stefanus, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Saudara-saudari terkasih, dalam situasi yang sangat kritis itu, martir pertama Yesus ini berdoa sebelum meregang nyawa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Lagi tambahnya, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Lalu Stefanus meninggal. Saksi kepergiannya adalah seorang Saulus yang berusaha mengejar dan membunuh murid-murid Tuhan. Saulus ini adalah yang kemudian menjadi alat di tangan Yesus. Ia juga mati sebagai martir Yesus di kemudian hari. Terkadang saya berpikir, mengapa pesta martir Stefanus ini dirayakan tepat sehari setelah hari raya kelahiran Tuhan Yesus? Apakah saudara juga pernah mempunyai pertanyaan seperti saya? Dalam pengetahuanku dan pengalamanku di waktu lalu di NTT, biasanya hari ini dirayakan sebagai Hari Raya Natal kedua. Fokus dari perayaan iman juga masih pada pesta kelahiran Tuhan Yesus juga. Tetapi setelah saya pergi ke Sumatera Utara, ke Kalimantan Barat, ke Bandung, Jawa Barat, suasana di tempat kelahiranku itu tidak kujumpai di tempat lain. Mungkin itu hanya kebutuhan lokal karena umatnya banyak. Saudara-saudari terkasih,
Baiklah kalau saya sedikit menarik perhatian kita pada apa yang dikhotbahkan oleh Santo Fulgentius yang hidup antara tahun 467 sampai 532. Beliau adalah seorang uskup dari Ruspe, Tunisia. Inilah petikan khotbah yang saya ingin bagikan kepadamu. Kemarin kita merayakan kelahiran Raja Abadi kita di dalam waktu. Hari ini kita merayakan kemenangan seorang prajuritnya. Kemarin raja kita mengenakan busana kedagingan, keluar dari istana rahim Santa Perawat, dan berkenan mengunjungi dunia. Hari ini seorang prajurit meninggalkan tubuhnya, kemahnya di dunia, dan pergi membawa kemenangan ke surga. Meskipun maha tinggi, raja kita datang dengan rendah hati demi kita. Dia datang tentu tidak dengan tangan hampa. Ia seakan-akan membawa serta harta besar bagi para prajuritnya. Harta yang tidak hanya membuat mereka sangat kaya, tetapi juga memberikan kekuatan kepada mereka untuk berjuang dan menang. Kurnia yang ia bawa adalah cinta yang membuat orang menjadi pengikut Tuhan. Harta yang ia bawakan dibagikan dengan murah hati. Yang mengherankan ialah meskipun ia memperkaya para penganutnya, kekayaannya tidak pernah berkurang. Kekayaannya tetap utuh dan hartanya tidak menyusut. Cinta yang dibawa Kristus ke dunia mengangkat Stefanus dari dunia ke surga. Cinta yang pertama kali nampak pada diri sang raja segera bersinar dalam prajuritnya. Dan Stefanus membawa cinta itu sebagai senjatanya. Stefanus menang dan layak menerima mahkotanya. Mahkota adalah arti nama Stefanus itu. Ia pantang menyerah karena cintanya kepada sesama. Ia berdoa bagi mereka yang merajamnya. Karena cinta, ia menegur mereka yang berbuat salah untuk membawa mereka kepada kebenaran. Ia berdoa bagi mereka yang merajamnya agar mereka terbebas dari hukuman. Saudara-saudari terkasih, doa seorang martir Stefanus didengarkan oleh Saulus yang hadir pada peristiwa penganiayaan. Stefanus percaya akan kekuatan cinta yang dapat mematahkan serangan Saulus yang kejam. Doa itu membuat seorang Saulus kemudian hari menjadi kawan di surga. Cinta yang suci tidak kenal lelah untuk mentobatkan orang melalui doa. Kalau saja tidak dapat mentobatkan mereka dengan kata-kata. Luar biasa. Saya lalu teringat akan sabda Tuhan ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Ketika saya sendiri diperlakukan dengan tidak adil oleh orang-orang yang kami cintai, kami memilih diam, mendoakannya. Dalam hatiku aku berkata, mungkin jenis ini hanya bisa dikalahkan dengan doa. Marilah kita minta kepada Allah cinta yang tulus dan doa yang mengampuni untuk kedamaian
di dalam hati manusia. Apakah aku sudah belajar mencintai Tuhan dengan tulus dan bersaksi tentang cintanya yang menghendaki semua orang diselamatkan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, semoga teladan suci martir Stefanus menguatkan iman kami untuk mengandalkan cinta-Mu yang mendoakan orang-orang yang membunuh-Mu. Berilah kami hati yang baik dan pengampun demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.